Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI. Tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Kalau jadi Ustadz Syafiq Rizal Basalamah belum. Oke. Nah, apa yang kita lakukan Rasulullah memonitor itu betul. Itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi kali ini saya akan mengomentari yaitu tentang terkait masalah perkataan Bapak Kiai Khalil Nafis yang selaku Ketua MUI. Beliau mengatakan bahwasanya Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah dan ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf yaitu tidak memenuhi syarat standarisasi MUI. Karena ceramahnya itu mereka itu membongkar ya, misal seperti tahlilan, bid'ah, lalu kemudian maulidan, bid'ah, lalu kemudian amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dibid'ahkan. Nah, kurang lebih semacam itu. Nah, ini ya, jadi orang-orang ini marah, lalu kemudian ada banser yang membubarkan. Itu menurut saya yang saya pahami yang disampaikan oleh Bapak Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI mengatakan demikian ya. Jadi ceramah Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah M.A. Hafidhahu Ta'ala tidak memenuhi syarat standarisasi MUI. Yang saya ingin tanyakan ya, lalu siapakah yang memvalidasi bahwasanya ceramah-ceramah Ustadz-Ustadz Salafi ini bisa masuk standarisasi MUI? Apakah Bapak Khalil Nafis doang ya? Dan apakah ceramah-ceramah ya seperti Habib-Habib yang suka berdongeng, misal bisa terbang, bisa masuk ke dalam neraka, bisa memadamkan neraka dengan jari kelingking, lalu kemudian bisa terbang tembus ke langit. Dan itu harus juga memenuhi syarat standarisasi MUI. Karena kalau dibiarkan nih umat ini malah banyak khurafat-khurafat nanti ya. Kisah-kisah semacam itu nanti malah dipercayai oleh umat. Padahal kisah-kisah yang semacam itu, ini adalah kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya. Nah, maka dari itu, siapa yang memvalidasi untuk masuk standarisasi MUI? Apakah Bapak Khalil Nafis doang? Nah, oke teman-teman ya, mari kita simak video dari Bapak Khalil Nafis ini ya. Ada di dalam agama di zaman Nabi nggak ada kajian zuhur itu, gitu ya. Kalau bicara zaman Nabi tidak ada kajian zuhur, memang tidak ada ya teman-teman ya. Kita mau kajian kapanpun, dimanapun, hari apa, tidak masalah ya, tidak mengapa. Karena ada yang namanya zikir, itu namanya zikir mutlak ya, zikir mutlak. Kalau pengajian ini termasuk adalah majelis ilmu yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya tidak mengapa, ini termasuk adalah zikir, termasuk majelis zikir, majelis ilmu yang disampaikan Al-Quran dan hadis. Maka kalau kita mau membuat kajian pada zuhur, pada asar, pada subuh, itu bukan bid'ah. Misal kita mau baca Al-Quran habis zuhur, nanti saya mau baca Al-Quran 1 juz, tidak mengapa, itu bukan bid'ah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Soal keagamaan, nah ini banyak hal-hal yang sifatnya syiar itu dianggap substansi, akhirnya dibongkar-bongkari, orang marah gitu ya. Dan yang jelas adalah teman-teman yang ditolak ini orang yang tidak terstandar oleh MUI, tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Kalau mengikuti standarisasi di MUI, dia udah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya sabit, mana yang mutaghayyir, mana yang ini tetap tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayahnya khilafiyah. Jadi Ustadz Syafiq Rizal Basalamah belum. Oke. Nah, oke ya, jadi Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah ya, menurut Bapak Kiai Khalil Nafis itu belum memenuhi syarat standarisasi MUI. Oke ya. Nah teman-teman, lalu bagaimana dakwah Habib-Habib, lalu kemudian dakwah kiai-kiai yang mendakwahkan bahwasanya bisa bertemu dengan Nabi SAW secara sadar ya, seperti Ustadz Yusuf Mansur dan kiai-kiai yang lain juga ada kan ya. Terus kemudian bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, apakah ini juga termasuk memenuhi syarat standarisasi dai MUI? Nah, oke teman-teman, mari kita simak ya. Jadi saya ini menemukan ya, yaitu Facebook dari Bapak Khalil Nafis ya. Jadi beliau ini di bulan Januari itu pernah memposting ya, Januari ya, ini belum waktu Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah belum dibubarkan pengajiannya ya, ini masih jauh ya. Masa bodoh diomongin apa saja di belakang, yang penting di depan saya diam. Ini udah lama ya. Nah, namun teman-teman ya, ini ada teman-teman kita ya, ikhwan salafi. Apakah ini ya termasuk standarisasi Pak ya? Ini Yai Idrus Romli. Rasulullah memonitor kita, mengawasi kita. Pak Idrus Romli,
khurafatnya luar biasa. Nah, teman-teman ya. Jadi Bapak Kiai Idrus Ramli ini mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu keadaan umat di zaman sekarang ini lagi melakukan apa, amalan ini, amalan itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti siapa? Ya seperti Allah ya. Nah, ini tidak benar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah wafat ya. Oke lah, nanti ya. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Tapi kalau Rasulullah tahu amal perbuatan kita itu betul memang. Apa yang kita lakukan Rasulullah memonitor itu betul. Itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memonitor amalan-amalan kita? Jadi bisa melihat gitu ya. Dan itu kata Pak Kiai Idrus Ramli adalah bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, mari kita lanjutkan. Kita ajaran di sini Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Nanti kita maksiat atau kita ngaji, Rasulullah tahu. Mengapa tahu? Diperlihatkan memang. Ini umatnya kamu ini gini, umatnya kamu gini. Tahu semua. Dalilnya mana? Ya, harus ada dalil. Ada keterangan memang. Tapi kalau hadir itu ada riwayat dari sebagian ulama tertentu. Tapi nggak semuanya. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ya ceramah-ceramah semacam ini harus mengikut standarisasi MUI ya ke depannya juga ya. Karena apa yang disampaikan ini ya tidak berdasarkan dengan dalil-dalil Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan sudah wafat ya. Mana mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa memonitor umatnya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu ketika beliau itu sudah wafat, tidak tahu bahwasanya umatnya ini melakukan bid'ah, melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Bapak Kiai Idrus Ramli ini mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memonitor umatnya, bisa mengetahui umatnya. Misal umatnya lagi mengadakan tahlilan, misal umatnya lagi mengadakan maulidan, misal umatnya lagi bermaksiat. Itu Rasulullah tahu, kata Kiai Idrus Ramli. Kok Rasulullah bisa tahu ya? Aneh kan teman-teman ya? Ini kan bertentangan dengan hadis Nabi SAW ketika Telaga Al-Kautsar ya. Yang tahu hal gaib semua di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Nabi SAW ketika masih hidup, beliau itu tidak tahu hal gaib. Lalu kemudian Nabi SAW itu diberi wahyu ya. Diberi tahu bahwasanya misal si fulan melakukan ini ya. Rasulullah diberi wahyu, dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, teman-teman, saya akan bacakan hadisnya ya. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan mendahului kalian di Al-Haud, yaitu telaga. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud. Mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Nah, teman-teman ya, mari kita dengarkan. Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Lihat ya, Rasulullah sudah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah ini tidak tahu umatnya ini melakukan amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi gitu ya. Apalagi ini kata Kiai Idrus Ramli, ya, Rasulullah memonitor. Itu dalilnya dari mana? Tidak ada dalilnya. Nah, ini ada dalilnya. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu tentang amalan-amalan bid'ah yang dikerjakan oleh umatnya sesudah Rasulullah wafat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang bisa sampaikan ya. Kalau menurut standarisasi MUI ini harus dipanggil ya. Apakah Bapak Kiai Khalil Nafis doang yang memvalidasi standarisasi MUI ya? Seharusnya ormas-ormas bukan dari ormas NU juga, Muhammadiyah juga dipanggil, Al-Irsyad, Persis dan lain-lain ya. Ya, itu harus duduk bersama ya, kurang lebih ngopi gitu ya, membahas tentang standarisasi MUI. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.